Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan akar persamaan nonlinier dan mengimplementasikan algoritma metode biseksi atau metode bagi dua menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ada sebuah soal di mana diketahui fungsi f(x) sama dengan -1 per x dikalikan dengan eksponen pangkat 2 ditambah 4x pada domain x di mana x lebih besar sama dengan -4 dan lebih kecil dari 4. Oke, cara pengerjaannya nanti yaitu dengan mencari estimasi atau perkiraan dari akar yang paling mendekati dengan cara membagi batas atas dan bawahnya menjadi 2. Kemudian kita tentukan sampai ringnya semakin kecil dan mendekati dengan akar persamaan tersebut. Nah, untuk penyelesaian akar persamaan f(x) sama dengan -1 per x dikalikan dengan e kuadrat ditambah 4x sama dengan 0, maka ikuti algoritma metode biseksi ini. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel ini, maka kita selesaikan dengan algoritma metode biseksi. Maka langsung saja. Di sini saya sudah sediakan tabel untuk penyelesaiannya. Dan langkah pertama yakni definisikan fungsi f(x) yang akan dicari akarnya. Di sini sudah saya definisikan menjadi -1 per x dikali eksponen pangkat 2 ditambah 4 kali x. Kemudian, langkah selanjutnya tentukan range untuk batas bawah atau A dan batas atasnya B. Kita tentukan. Dalam grafik ini, plot fungsi f(x) ini terdapat 4 atau 2 solusi akar, di mana di bagian sebelah adalah minus, negatif, dan sebelah sini adalah positif. Kita kerjakan di bagian negatif. Jika batas bawahnya adalah -2 dan batas atasnya adalah -1. Kita masukkan saja batas bawahnya adalah -2 dan batas atasnya adalah -1. Nah, menentukan range batas bawah A dan batas atasnya B sudah. Kemudian tentukan toleransi error dan jumlah iterasi maksimumnya. Misalkan kita tentukan toleransi error senilai 0,01. Oke, dengan batas iterasi maksimumnya adalah 10. Maka di sini adalah 0, kita mulai dari 0. Di sini berarti ini ditambahkan dengan tambahkan dengan 1. Oke, kita kopikan ke bawah hingga 10 iterasi maksimumnya. Oke, kemudian kita isi A-nya adalah -2, kemudian B-nya adalah -1. Oke. Batas atas, batas bawah sudah, kemudian toleransi error juga sudah, kemudian batas iterasi maksimum juga sudah. Selanjutnya adalah hitung nilai fungsi batas bawah dan batas atasnya. Hitung nilai fungsi batas atas, batas bawah, dan batas atasnya dengan memasukkan nilai A ke dalam fungsi f(x). Maka sama dengan -1 dibagi dengan x-nya adalah -2. Kemudian dikalikan dengan eksponen pangkat 2. Oke, ditambah dengan 4 dikali
4 dikalikan dengan A-nya. Oke. Karena kita mencari fungsi batas bawah dan batas atasnya, tinggal kita kopikan ke batas atasnya. Sudah. Kemudian, cek jika FA dikalikan dengan FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, maka proses dilanjutkan. Cek. Apakah FA dikalikan dengan FB lebih dari 0? Hasilnya negatif. Berarti kurang dari 0, berarti ada akar. Berarti tinggal kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Maka 6, hitung nilai tengah antara batas bawah dan batas atas. Dengan dimana M sebagai nilai tengah sama dengan A batas bawah ditambahkan B batas atas dibagikan 2. M, kita hitung dengan A ditambah B dibagikan 2. Oke. Menghitung nilai tengah sudah, kemudian hitung nilai fungsi dari nilai tengahnya. Tinggal kita kopikan saja ke sebelahnya. Nah, setelah itu jika Fm dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan M dan FB sama dengan Fm. Jika tidak, maka A sama dengan M dan Fa sama dengan Fm. Berarti, oh my god. Di sini B, jika FA dikalikan dengan Fm kurang dari 0, maka B itu adalah M, jika tidak B itu tetap. Oke. Kemudian yang A juga sama. If jika FA dikalikan dengan Fm kurang dari 0, maka hasilnya A, jika tidak maka hasilnya M. Oke, sudah. Tinggal kita kopikan sebelahnya ke bawah. Oke. Nah. Kemudian jika nilai absolut dari B min A kurang dari error atau iterasi lebih dari N, maka proses N ini iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan M. Jika tidak, maka ulangi langkah 6. Berarti hitung errornya. Dimana absolut B min A. Oops. Oke. Nah, kita cek apakah di sini sudah memenuhi toleransi error untuk mendapatkan akarnya. Maka kita cek if error kurang dari toleransi. Nah, jika iya berarti stop. Stop, dimana stop itu berarti menunjukkan bahwa di situ terdapat akar dengan toleransi error yang memenuhi. Jika tidak, maka next, lanjut saja ke langkah 6. Oke. Oh, ini salah. Oke. Nah, kita kopikan ke bawah. Wah, ternyata yang di bawah juga masih belum memenuhi dan belum ada akar. Oke, kita kopikan ke bawah semuanya.
Nah, ini sudah didapatkan di mana stop pada pemberhentian yang menunjukkan bahwa di sini sudah terdapat akar yang memenuhi toleransi errornya. Oke. Kita warnai apa ya? Ini deh, hijau bagus. Nah, kita warnai merah. Ini membuktikan bahwa di sini sudah terdapat akar senilai M dengan toleransi error yang 0,001. Lalu kemudian bagaimana ya sebelah sini? Kita cek. Berarti batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Oke. Kita ganti saja, di sini batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Siap. Nah, sudah hasilnya positif sama-sama. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Dadah.